Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tak akan pernah luput dari diri kita dalam menantikan syafaat sang revolusioner dunia Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah teman-teman, di sini saya Fatmariani dengan NIM 200401111021 yang akan membahas mengenai kitab Risalatul Jami'ah wa Tadzakiratun Nafi'ah yang dikarang oleh As-Sayyid Asy-Syarif Al-Alim Al-Allamah Al-Habib Ahmad Ibnu Zain Ibnu Alawi Al-Habashi. Dan kali ini saya akan membahas mengenai bab haji, yang mana pada bab haji ini kita perlu mengetahui. Untuk yang pertama kita perlu mengetahui apa itu haji. Baik, al-hajju wa ammal hajju fahuwa khamisu arkanil Islam. Nah, kita telah mengetahui bahwasanya al-hajju fahuwa khamisul arkanil Islam, yaitu rukun Islam yang kelima. Wa huwa fardun ala kulli muslimin mukallafin hurrin. Dia fardun, yaitu wajib ala kulli muslimin mukallafin hurrin, wajib bagi setiap orang muslim mukallaf, yang mukallaf itu dewasa atau baligh, hurrin merdeka. Jadi artinya merdeka di sini yaitu dia itu bukan budak, seperti itu. Wa kadzal umratu fil umri marotan. Dan begitu juga dengan umrah. Umrah fil umri marotan. Jadi setidaknya dalam seumur hidup itu umrah itu sekali. Jadi umrah maupun haji itu setidaknya dalam seumur hidup itu kita melakukan sekali, begitu. Bisyartil istita'ati, dengan syarat kemampuannya, wahiyya ayyamlika ma yahtaju ilaihi fi safarihi ilal haji dahaban wa iyaban. Jadi dengan syarat kemampuannya, ayyamlika ma yahtaju ilaihi fi safarihi ilal haji dahaban wa iyaban. Jadi dia itu memiliki apa yang dibutuhkan, ma yahtaju, apa yang dibutuhkan, ilaihi fi safarihi ilal haji, dalam perjalanannya itu, dahaban wa iyaban. Jadi baik ketika berangkat, baik ketika pergi maupun pulang dari hajinya, begitu. Wa nafaqata ma talzamuhu nafaqatuhu ila ruju'ihi, dan nafkah bagi orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya itu sampai kepulangannya, begitu. Jadi syarat kemampuannya itu yang pertama, dia itu memiliki apa yang dibutuhkan ketika dalam perjalanan, baik perjalanan pulang, baik perjalanan berangkat haji maupun perjalanan pulangnya haji, begitu. Dan begitu juga dengan nafkah yang ditinggalkan bagi orang-orang yang ditinggalkan, contohnya seperti keluarganya, itu tetap tercukupi, seperti itu. Wa a'malul haji salah satu asya'in, dan ibadah haji itu terbagi menjadi 3 hal, yaitu arkanun wa wajibat wa sunanun, yaitu ada rukun-rukun, lalu wajibnya haji dan sunah-sunahnya haji. Nah, kita akan mengulas yang pertama, arkanul haji, yaitu rukun-rukunnya haji. Fal arkanu khamsatun, dan rukunnya haji itu ada 5, khamsatun. Yang pertama ada al-ihramu. Ma huwa al-ihram? Al-ihramu wa huwa niyatud dukhuli fil haji awil umrah. Jadi niat, yaitu ihram itu niat untuk menjalankan haji maupun umrah, begitu. Selanjutnya, wa yastahabbu ayyakula ma'a dhalik nawaitul hajja awil umrata wa ahramtu bihillahi ta'ala.
Jadi disunahkan bagi kita itu ketika ihram kita itu mengucapkan nawaitul hajja awil umrata wa ahramtu bihillahi ta'ala, begitu. Wala yasihul ihramu bil haji illa fi ashhurihi. Jadi tidak sah ihramnya orang yang berhaji ini illa fi ashhurihi, kecuali pada bulannya saja gitu. Jadi ketika ihramnya untuk yang berhaji ini khusus pada bulan-bulannya saja, tapi ketika umroh itu bebas kapan saja kita akan melakukannya, begitu. Nah, kapan illa fi ashhurihi itu tadi gitu. Wahia Syawal wa Dzulqa'dah wa asyru Dzulhijjah wa akhiruha tulu'u fajri lailatin nahri. Jadi yang pertama ada Syawal, yaitu bulan Syawal, wa Dzulqa'dah, ada bulan Dzulqa'dah, wa asyru Dzulhijjah, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah, wa akhiruha tulu'u fajri lailatin nahri, yaitu dan terakhirnya itu tulu'u fajri, munculnya atau terbitnya fajar lailatin nahri, pada malam Idul Adha atau malam kurban itu tadi, gitu. Wa baqil arkan, dan sisanya selain ihram tadi ada al-wuqufu bi Arafah, yaitu wukuf di Arafah, wa tawaful ifadah, dan tawaf ifadah, wasa'yu, yaitu sa'i, lari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Marwah, wal halqu awit taqsir, yaitu mencukur rambut atau memendekkan rambut atau sering disebut dengan tahallul, begitu. Jadi ada 5 ya teman-teman, arkanul haji. Arkanul haji itu ada 5. Yang pertama tadi al-ihramu, lalu al-wuqufu bi Arafah, wa tawaful ifadah, wasa'yu wal halqu awit taqsir, begitu. Oke. Baik, selanjutnya kita masuk pada arkanul umrah, yaitu rukun-rukunnya umrah. Ketika yang pertama tadi rukun-rukunnya haji, sekarang kita masuk pada rukunnya umrah. Wa arkanul umrah, dan rukun umrah, mahia hiya arkanul haji illa wuqufa falaysa minha. Jadi arkanul haji, jadi rukunnya umroh itu semua dari rukunnya haji illa al-wuqufa, jadi selain wukuf, falaysa minha, jadi wukuf ini tidak termasuk dari rukunnya umroh, begitu. Jadi semua yang ada 5 tadi di rukunnya haji ada 5, jadi di rukunnya umroh ini ada 4, karena kecuali al-wuqufu bi Arafah, kecuali itu, begitu. Wa yajibu lit-tawafi, dan yang diwajibkan untuk orang yang bertawaf itu yang pertama ada satrul aurah, yaitu menutup aurat, wa taharatu minal hadasaini wa minan najasah, suci minal hadasaini dari 2 hadis, yaitu hadas besar dan hadas kecil, wa minan najasah, dan juga suci dari najis. Wa ayyakuna sab'a tawfatin fil masjidi wal baitu ayyasarihi wa huwa kharijun anhu. Dan tawaf ini dilakukan sab'a tawfatin, 7 kali putaran, fil masjidi di dalam Masjidil Haram itu, wal baitu ayyasarihi, dan Ka'bahnya itu ayyasarihi, berada di samping kirinya gitu, wa huwa kharijun anhu, dan ia itu berada di luarnya, begitu. Wajibu ayyakuna sa'yu, dan yang diwajibkan ketika melakukan sa'i itu sab'an, yaitu 7 kali wa ba'da tawafin, dan dilakukannya setelah melakukan tawaf, wa ayyabda'a bis Safa wa yahtima bil Marwah, dan ayyabda'a dimulainya itu dari Bukit Sofa, wa yahtima bil Marwah, dan diakhiri di Bukit Marwah, begitu. Baik, selanjutnya kita masuk pada wajibatul haji, yaitu kewajibannya haji. Wa wajibatul haji, dan adapun kewajibannya haji itu ada yang pertama al-ihramu minal miqat, yaitu ihram dari miqat. Yang kedua ada al-mabitu bi Musdalifah lailatan nahri, jadi bermalam di Musdalifah lailatan nahri, di Musdalifah pada malam Idul Adha atau malam kurban itu tadi, begitu. Wal mabitu layalit tasyrik bi Mina, dan juga bermalam pada malam tasyrik atau
tasyrik di Mina. Dan jadi hari tasyrik itu tanggal berapa aja gitu, kapan aja gitu, yaitu tanggal 10, 11 dan 12 Zulhijjah begitu. Waromyu itu romyu itu melempar jumrah, wa tawaful wada, dan melakukan tawaf wada atau tawaf perpisahan begitu. Baik. Tadi kewajiban haji yang pertama ada al-ihramu minal miqat, ihram di miqat, lalu wal mabitu bi Musdalifah lailatan nahri, yaitu bermalam di Musdalifah pada malam Idul Adha, lalu al mabitu layalit tasyrik bi Mina, bermalam di Mina pada malam tasyrik yaitu tanggal 10, 11, 12 Zulhijjah, lalu ar-ramyu atau melempar jumrah, wa tawaful wada, melakukan tawaf perpisahan. Jadi ada 5 wajibnya haji gitu. Sekarang kita masuk pada sunanul haji. Wa ammas sunanu fakullu ma siwal arkan wal wajibat. Jadi sunnahnya haji itu kullu ma siwal arkan wal wajibat. Jadi semua yang dilakukan kecuali dari rukunnya haji dan juga wajibnya haji itu masuk pada sunnahnya haji begitu. Faman taraka ruknan, barang siapa yang meninggalkan rukun haji ini tadi, lam yasihha hajjuhu, maka tidak akan sah hajinya begitu. Wala yahillu min ihramihi hatta ya'tiya bihi, dan tidak akan lepas dari tahallul sampai ia itu melaksanakannya begitu. Wala yajiburuhu damun wala ghairuhu, dan tidak bisa diganti dengan dam, membayar dam atau membayar denda, wala ghairuhu ataupun lainnya begitu. Jadi yang namanya rukun ini apabila ditinggalkan ini tidak boleh. Jadi jadi rukun ini tidak bisa digantikan dengan dam ataupun yang lainnya begitu. Jadi ketika ada salah satu rukun saja yang tertinggal, maka hajinya tadi tidak akan sah begitu. Wa salasatu minal arkani la tafutuhu ma dama hayyan wa hiya at-tawafu was-sa'yu wal halqu. Wa salasatu minal arkani la tafutuhu ma dama hayyan. Jadi ada 3 rukun yang tidak akan terlewatkan selama kita itu hidup, yaitu ada tawaf, sa'i, wal halqu atau mencukur atau tahallul tadi begitu. Wa man taraka syai'an minal wajibat sahha hajjuhu wa lazimahu damun. Dan barang siapa man taraka syai'an minal wajibat, dan barang siapa yang meninggalkan kewajibannya haji atau wajibnya haji, sahha hajjuhu wa lazimahu damun, hajinya akan tetap sah, wa lazimahu damun, tetapi dia harus wajib untuk membayarkan dam atau membayarkan denda begitu. Wa alaihi ismun illam yu'dar, tetapi dia akan mendapatkan dosa illam yu'dar apabila tidak ada udur atau meninggalkan wajibnya haji ini secara sengaja begitu. Tapi ketika ada udur, maka ini diperbolehkan, masih bisa meninggalkan, tapi dengan syarat bahwasanya harus membayar dam atau membayar denda begitu. Selanjutnya, wa man taraka syai'an minas sunani, dan barang siapa yang meninggalkan syai'an minas sunani, sesuatu dari sunnahnya haji, fala syai'a alaihi, itu tidak masalah, tidak apa-apa. Walakin tafutuhul fadilah, tetapi dia itu akan terlewat fadilahnya haji atau keutamaannya haji begitu. Baik, kita ulang. Yang pertama tadi, faman taraka ruknan lam yasihha hajjuhu, barang siapa yang meninggalkan rukunnya haji, maka lam yasihha hajjuhu, tidak akan sah hajinya. Wala yahillu min ihramihi hatta ya'tiya bihi, jadi sampai dia itu melakukan tahallul, melaksanakannya sampai ia melaksanakannya begitu. Wala yajiburuhu damun wala ghairuhu, tadi tidak bisa digantikan dengan yang namanya denda ataupun yang lainnya. Ini tadi rukun. Lalu yang kedua,
dari wajibnya. Wa man taraka syai'an minal wajibat, dan barang siapa yang meninggalkan suatu halnya dari wajibnya haji ini, sohha hajjuhu walazimahu damun, hajinya ini akan tetap sah, tetapi dia itu wajib membayarkan dam. Wa alaihi ismun illam yu'dar, dan dia akan mendapatkan dosa apabila tidak ada udzur gitu, apabila tanpa udzur gitu. Jadi dengan syarat dia itu harus ada udzur. Kalau emang lagi udzur, nanti bisa dengan menggantinya dengan dam atau membayarkan denda tadi. Lalu waman taraka syai'an minas sunani, dan barang siapa yang meninggalkan sunnah-sunnahnya haji, fala syai'a alaihi, itu tidak masalah, tidak apa-apa, walakin tafutuhul fadilah, tetapi dia akan terlewat dari keutamaannya haji. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita masuk pada muharramatul ihram, yang diharamkan ketika ihram. Wa yahrumu, dan yang diharamkan itu yang pertama ada satrur ra'sir rajuli wa wajhil mar'ati al-muhrimaini aw ba'dihima. Jadi satrur ra'sir rajuli, jadi menutup kepala bagi laki-laki, wa wajhil mar'ati, dan juga menutup muka bagi para perempuannya itu. Wa izalatud dhufri wa sya'ri, dan memotong kuku ataupun memotong rambut. Wa dahnu sya'ri ra'si, dan memberi wadahnu sya'ri ra'si wal lihyati, memberi wangi-wangian pada rambut kepala maupun jenggotnya. Wa tadyibu jami'il badani, memberikan wangi-wangian pada seluruh tubuh. Lalu wa yahrumu, dan juga diharamkan aqdun nikah. Jadi ketika ihram itu kita juga diharamkan aqdun nikah, melaksanakan akad nikah. Wal jima'u wa muqaddimatuhu, dan bersetubuh, bersetubuh ataupun pendahuluannya. Wa itlafu kullu hayawanin bariyin wahsyiyin ma'kulin, dan membunuh hewan darat yang biasa dimakan, seperti itu. Wal mar'atu karrajuli fil muharramat, dan baik perempuan maupun laki-laki itu hal-hal yang diharamkan dalam haji itu sama begitu, tidak ada perbedaannya begitu. Baik, kita lanjutkan pada hifdzul qalbi minal ma'asyi, menjaga hati dari perbuatan maksiat. Wa hifdzul qalbi minal ma'asi, menjaga hati dari kemaksiatan, wajibun ala kulli muslimin. Jadi hukumnya menjaga hati dari kemaksiatan itu wajibun ala kulli muslimin, wajib bagi setiap orang muslim. Wa qada hifdzul a'dha'is sab'ah, dan begitu juga dengan hifdzul a'dha'is sab'ah, menjaga 7 anggota tubuh itu fardu ainin ala kulli muslim, yaitu hukumnya fardu ain atau yang mendekati wajib ala kulli muslim, bagi setiap umat Islam. A'dha'is sab'ah itu apa? 7 anggota tubuh itu apa saja gitu. Yang pertama ada mata, telinga, hidung, lalu tangan, perut, kemaluan, dan kaki gitu. Selanjutnya, famin ma'asil qalbi, dan dari maksiatnya hati itu ada asyakku fillahi ta'ala, yaitu syakun, keraguan, adanya keraguan fillahi ta'ala, dengan Allah, adanya keraguan. Jadi dia itu punya keraguan terhadap Allah gitu. Wal amnu min makrillah, dan dia itu merasa aman min makrillah, dari kemurkaannya. Wal kunutu min rahmatillahi ta'ala, dan keputusasaan dari rahmatnya Allah. Jadi berputus asa gitu, berputus asa dari rahmatnya Allah. Wat takabburu ala ibadillahi ta'ala, dan sombong, takabur, sombong pada hamba-hambanya Allah. Waria, ria atau pamer. Wal ujbu bi ta'atillahi ta'ala, al-ujbu, ujub, atau dia itu merasa berbangga diri bi ta'atillahi, dengan ketaatannya terhadap Allah gitu. Jadi ini loh saya
saya yang rajin puasa, saya yang rajin sholat, seperti itu. Dan dia itu merasa ujub, merasa berbangga diri atas ketaatannya dia terhadap Allah. Lalu wal hasadu atau hasad, wal hiqdu ala abidillah, dan benci terhadap hamba-hambanya Allah, seperti itu. Lalu tadi ada hasad. Sekarang wa maknal hasad, apa arti dari hasad itu tadi? Karahiyatun nikmati alal muslimi wastisqaluha. Jadi karohiyatun, benci, dia itu benci terhadap nikmat yang diberikan kepada orang lain, wastisqaluha, dan merasa keberatan atas nikmat tersebut, seperti itu. Jadi seperti hasad ini, dia itu benci kepada orang yang diberi nikmat oleh Allah, begitu. Dan dia itu merasa keberatan atas nikmat tersebut, begitu. Istilahnya hampir mirip seperti iri dengan nikmat yang Allah berikan terhadap orang lain, seperti itu. Wa minha, dan diantaranya al-israru ala maksiatillah, terus menerus melakukan maksiat kepada Allah. Wal buhlu bima aujaballahu ta'ala, wal buhlu, al-buhlu atau bakhil atau pelit terhadap apa yang aujaballahu ta'ala, terhadap apa yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala, seperti sedekah, zakat, dia ini pelit, seperti itu. Wasu'udzan billahi wa bihalqillah, dan dia itu mempunyai suudzon atau berburuk sangka billah, terhadap Allah, wa bihalqillah, dengan hamba-hambanya Allah, dengan makhluknya Allah, begitu. Tasghiru lima azzamallah, dan meremehkan apa-apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Min ta'atin au maksiatin, dari ketaatan maupun maksiat, au Qur'anin au ilmin, Al-Qur'an ataupun ilmu-ilmu, au jannatin au narin, dari jannah, surganya ataupun nerakanya, begitu. Jadi meremehkan apa-apa yang telah diagungkan oleh Allah, seperti itu. Wa kullu dzalika minal ma'asi wal khaba'isi al muhlikat, dan setiap kullu dzalika minal ma'asi wal khaba'isi al muhlikat, dan setiap dari kemaksiatan dan kerusakan itu akan menjadi penghancur, al muhlikat akan menjadi, bahkan menjadi penghancur. Bal ba'du dzalika mimma yadkhilu fil kufri, dan bahkan ba'du dzalika, sebagian dari itu, mimma yudkhilu fil kufri, bahkan bisa masuk atau menjerumuskan pada kekufuran, al-kufri itu tadi. Wal a'yadu billahi ta'ala min dalik, maka memohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan tersebut, begitu. Selanjutnya kita masuk pada min ta'atin au min ta'atil qalbi, dari ketaatannya hati. Wa min ta'atil qalbi, dan dari ketaatannya hati itu ada al-imanu billah, yaitu iman kepada Allah, wal yakinu, yakin atau percaya, wal ikhlasu, ikhlas, wat tawaddu'u, tawaddu atau rendah hati, wan nasihatu lil muslimin, dan nasihatnya antar sesama Islam atau sesama muslim, wasakha, murah hati atau dermawan, wa husnudzon, berprasangka baik, wa husnuzon, berprasangka baik, wa ta'dzimu sya'airillah, dan mengagungkan syariat-syariatnya Allah, gitu. Wa syukru ala ni'amillah, dan bersyukur ala ni'amillah, atas nikmatnya Allah, atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, begitu. Seperti apa? Kal Islam, seperti Islam, wat ta'ah, dan ketaatan, wasairin ni'am, dan semua kenikmatan-kenikmatannya yang Allah berikan kepada kita, begitu. Selanjutnya ada wasabru 'alal bala, dan juga sabar dari setiap cobaan, dari setiap cobaan yang Allah berikan kepada kita. Kita akan tetap sabar. Jadi contohnya seperti apa? Mislu al-amrad, seperti penyakit,
wal mihan, kesulitan, wal mautil ahibbah, kematiannya orang-orang yang kita cintai, wal faqdil mal, hilangnya harta, wa tasallutin nas, dan kezaliman atau intimidasi dari orang-orang, wasabru ala ta'ah, dan sabar dalam menjalankan ta'ah atau ketaatan-ketaatannya, wasabru anil ma'asi, dan juga sabar dalam menjauhi maksiat-maksiatnya begitu. Wasiqatu birrizqi minallah, dan percaya atau yakin birrizqi minallah, dengan rizkinya Allah, dengan rizki yang Allah berikan kepada kita begitu. Wa bughdud dunya, dan benci terhadap dunia. Wa adawatun nafsi wasyaitan, dan memerangi hawa nafsu dan juga memerangi syaitan atau setan. Wa mahabbatullahi wa rusulihi wa sahabatihi wa ahli baitihi wa tabi'ina was salihin, dan juga mencintai Rasul, mencintai Allah dan juga Rasulnya, wa sahabatihi, dan juga sahabat-sahabatnya Nabi, wa ahli baitihi, dan juga keluarga-keluarganya Nabi, wa tabi'in, dan juga pengikut-pengikutnya Nabi, was salihin, dan juga orang-orang yang soleh gitu. Waridha anillah, dan juga ridho terhadap Allah, wattawakkuli alaih, dan juga bertawakal kepada Allah, wa ghairu dzalik minal wajibatil qalbiyah wal munjiyah, dan wa ghairu dzalik, dan selain itu semua dari kewajiban-kewajiban hati yang akan merupakan menjadi penyelamat bagi kita gitu. Selanjutnya kita masuk pada ma'asil jawarih atau kemaksiatannya anggota tubuh. Wa amma ma'asil jawarih fa ma'asil batni, seperti maksiatnya perut itu ada mislu aklir riba, seperti kita itu memakan riba, lalu wasyurubi kulli muskirin, dan minum setiap yang memabukkan, wa akli malil yatim, memakan hartanya anak yatim atau memakan haknya anak yatim, wa kulli ma harramallahu minal ma'kulat wal masyrubat, wa kullu ma harramallahu minal ma'kulat wal masyrubat, yaitu dan semua apa yang diharamkan Allah minal ma'kulat, dari setiap makanan-makanan dan juga minuman-minuman gitu. Jadi setiap apa yang Allah haramkan dari makanan maupun minuman-minuman, dari makanan-makanan maupun minuman-minuman gitu. Wa qad la'anallahu rasuluhu akilar riba, dan Allah itu telah melaknat, dan Allah dan juga Rasulnya itu telah melaknat akilar riba, bagi orang yang memakan riba, wa kullu man a'ana ala aklihi, dan juga man a'ana, barang siapa yang membantu untuk memakannya. Jadi tidak hanya orang yang melakukan riba saja yang akan mendapat laknat, tetapi juga orang yang membantu untuk memakan riba tersebut begitu. Wala ana syaribal khamri wa kullu man a'ana ala syirbiha hatta al-ba'i alaha. Begitu juga dengan syaribal khamri, peminum khamr atau peminum yang memabukkan itu tadi. La'ana syaribal khamri, Allah dan Rasulnya juga telah melaknat orang peminum khamr, wa kullu man a'ana, dan juga semua orang yang membantu untuk meminumnya itu tadi, hatal ba'i alaha, sampai bahkan orang yang menjualnya juga akan mendapat laknat. Jadi tidak hanya peminumnya, tetapi juga peminumnya, lalu orang yang membantu untuk meminum, dan juga penjual khamr itu tadi begitu. Jadi tidak hanya orang yang makan riba, tetapi juga orang yang membantu untuk memakan riba itu juga akan mendapat laknat. Begitu juga dengan peminum khamr, tidak hanya orang yang meminum khamr saja yang akan mendapat laknat, melainkan orang yang membantu untuk meminum ataupun orang yang menjual khamr itu tadi juga akan dilaknat oleh Allah gitu. Selanjutnya kita masuk pada ma'asil lisan, yaitu kemaksiatannya lidah. Wa ma'asil lisan kasiratun aidan, dan maksiatnya lidah itu juga banyak. Misalnya ghibah,
Contohnya seperti al-ghibatu, mislul ghibah, seperti al-ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah wahia dzikruka akhakal muslima bima yakruhu wa in kunta shadiqan. Ghibah itu yaitu dzikruka akhakal muslim, yaitu menyebut saudara muslim kita, sesama muslim, bima yakrahu wa in kunta shadiqan, dengan apa yang tidak disukainya, walaupun meskipun kamu tuh orang-orang yang benar gitu. Jadi apa yang dikatakan itu benar, memang benar. Jadi menyebut saudara muslim kita dengan apa yang tidak disukainya, meskipun apapun yang kita katakan, apapun yang kita ucapkan itu benar gitu. Walaupun termasuk apa yang kita omongkan, apa yang kita gibahkan itu benar gitu. Jadi itu termasuk ghibah namanya. Dan itu masuk pada ma'asil lisan. Selanjutnya selain ghibah ada wan namimah, gosip, mengadu domba. Wal kadhib, lalu bohong. Wasyatmi wasabbi, memaki, mencela. Wal la'ni, melaknat atau mengutuk. Wa ghairiha, dan lain sebagainya. Jadi maksiatnya lidah itu sangat banyak. Seperti ghibah tadi yang sering dilakukan, memang ghibah ini kebanyakan dilakukan oleh para kaum hawa, begitu ceritanya. Tapi semoga kita sebagai kaum hawa, semoga kita setelah mendapatkan pelajaran ini, kita bisa menghilangkan, setidaknya mengurangi. Kan kita berusaha untuk mencoba untuk menghilangkan sifat-sifat yang dari maksiatnya lidah ini tadi. Contohnya seperti ghibah, gosip, lalu mengadu domba, berbohong, memaki, mencela. Itu kita harus mencoba untuk menghilangkannya, karena itu termasuk dari maksiatnya lidah, seperti itu. Lalu kita masuk pada ma'asil ain, maksiatnya mata. Wa ma'asil ain, dan maksiatnya mata itu seperti mislun nadhari an ilan nisa il ajnabiyah, seperti melihat kepada wanita ajnabiyah, orang yang asing atau bukan mahramnya, begitu. Wa nadharil aurat, lalu melihat kepada aurat. Wa nadhari bil istihqari ilal muslim, yaitu melihat dengan pandangan hina atau pandangan penghinaan, begitu, ilal muslim, kepada sesama muslim, seperti itu. Wan nadhari fi baitil ghairi bi ghairi idnihi, dan juga melihat kepada rumahnya orang bi ghairi idnihi, dengan tanpa izinnya, tanpa seizin yang pemilik rumah tersebut, begitu. Jadi seperti kita itu nyelonong masuk saja gitu loh. Kita seperti melihat-lihat rumahnya orang lain tanpa izinnya, tanpa seizin tuan rumahnya itu tadi, begitu. Jadi itu termasuk pada ma'asil ain atau maksiatnya mata, begitu. Selanjutnya kita masuk pada ma'asil uduni, yaitu maksiatnya telinga. Ma'asil uduni. Jadi ma'asil uduni ini maksiatnya telinga, yaitu kal istima'i ilal ghibah, istima'i. Jadi orang yang mendengar ghibah itu juga termasuk pada maksiatnya telinga. Wa ghairi dzalik minal muharramat, dan selain itu yang diharamkan. Jadi orang yang tidak hanya orang yang menggibah saja yang akan mendapat mendapat maksiat, tetapi juga orang yang mendengarkan ghibah itu tadi juga akan menjadi maksiat, seperti itu. Orang yang menggibah tadi maksiatnya maksiat lidah, orang yang mendengar dari ghibah, orang yang mendengarkan ghibah itu masuk pada maksiat telinga, begitu, atau maksiatil uduni. Baik, selanjutnya kita masuk pada ma'asil yad, ma'asil yadi, atau maksiatnya tangan. Dan apa itu maksiatnya tangan? Wa ma'asil yad qad tatfifi fil kaili wal wazni. Jadi orang yang curang dalam timbangan.
wal khiyanah, dan juga berkhianat, wassariqah, yaitu mencuri, lalu wasairil muamalatil muharramah, dan juga perbuatan terlarang lainnya seperti itu. Kal qatli wad-darbi bi ghairi haqqin, qatl atau membunuh atau melakukan pembunuhan, wad-darbi bi ghairi haqqin, dan juga memukul. Jadi orang yang membunuh dan juga memukul bi ghairi haqqin, tanpa adanya sebab yang benar, itu masuk pada ma'asil yad atau maksiatnya tangan seperti itu. Selanjutnya kita masuk pada ma'asir rijli, maksiatnya kaki. Wa ma'asir rijli, dan maksiatnya kaki itu ada al-masyu, ma'asir rijli, al-masyu fi si'ayatin bi muslimin au qatlihi. Al-masyu itu berjalan fi si'ayatin, untuk mencelakai bi muslimin, dengan untuk mencelakai orang muslim, au qatlihi, ataupun membunuhnya. Jadi al-masyu fi si'ayatin bi muslimin au qatlihi, jadi orang yang berjalan untuk mencelakai orang muslim atau saudara muslimnya, au qatlihi, dan juga membunuhnya, itu masuk pada maksiatnya kaki. Dan juga selain itu, au ma yadurruhu bi ghairi haqqin, maupun membahayakan saudara muslim tanpa adanya hak, tanpa adanya sebab yang benar, tanpa adanya sebab seperti itu. Wa ghairi dzalik min kulli ma harumal masyu ilaihi, dan selain itu min kulli ma harumal masyu ilaihi, dan dari setiap untuk berjalan apa yang diharamkan kepadanya. Jadi setiap kaki kita melangkah ketika itu untuk maksiat, untuk kejelekan seperti yang tadi, untuk mencelakai saudara kita, untuk membunuh, untuk membahayakan tanpa sebab, itu masuk pada maksiatnya kaki atau ma'asir rijli, begitu. Baik, selanjutnya kita masuk pada ma'asil farji, maksiatnya kemaluan. Wa ma'asil farji kazina, jadi maksiatnya kemaluan itu seperti kazina, zina, yaitu ketika seseorang melakukan zina, baik sudah berkeluarga maupun belum berkeluarga dan melakukan zina. Maksudnya yang sudah berkeluarga itu ketika bukan pada istri maupun suaminya, begitu. Nah, ini juga masuk pada maksiatnya kemaluan. Wal liwat sodom, wal istimna'i bil yadi, onani atau masturbasi, wa ghairiha min ma'asil farji, dan selain itu yang menjadi maksiatnya kemaluan, seperti itu. Selanjutnya kita masuk pada ma'asil badani, maksiatnya badan. Wal maksiatu bikullil badan, dan maksiatnya setiap badan itu seperti kalau uquqi lil walidaini, uquq, durhaka lil walidaini, kepada kedua orang tua. Jadi durhakanya seorang anak kepada kedua orang tuanya. Wal firari minaz zahfi wa huwa minal kabair, dan juga kabur dari peperangan itu termasuk pada dosa yang besar. Wa ghairi ma dzukira, dan selain itu yang telah disebutkan, mislu qati'atir rahim, memutusnya silaturahmi. Jadi memutuskan silaturahmi antara umat Islam yang satu dengan yang lainnya, itu masuk kepada maksiatnya badan. Wa dzulmin nas, dan menzalimi manusia. Jadi menzalimi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, itu masuk pada maksiatnya badan. Wallahul muwafiq wal mu'inu lima yuhibbu wa yarda, dan Allah muwafiq, wallahu muwafiq, dan Allah itu maha memberi taufik, wal mu'inu lima yuhibbu wa yarda, wal mu'inu, dan maha membantu, lima yuhibbu wa yarda, terhadap apa yuhibbu yang dicintai, wa yarda, dan diridhoinya. Jadi Allah itu maha memberi taufik dan juga maha membantu, dan juga maha memberi taufik dan juga membantu terhadap apa yang dicintai dan diridhoinya, seperti itu.
Jadi kita harus bisa membuat Allah itu cinta dan juga meridhoi kita agar selalu mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan sholawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan juga sahabat-sahabat beliau. Selanjutnya kita masuk pada Qunutus Syafi'iyah, yaitu doa kunutnya Syafi'i. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadillu man walait, wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu ala ma qadait, walaka syukru ala ma an'amta bihi wa awlait, nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa sallallahu ala khairin khalqihi Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa sallam. Jadi Allahumma hdina fi man hadait, ya Allah, ya Tuhanku, ihdina fi man hadait, Allahumma hdina fi man hadait, berikanlah kami petunjuk sebagaimana orang-orang yang Engkau beri petunjuk. Wa afina fi man afait, dan berikanlah kami kesehatan sebagaimana orang-orang yang Engkau beri kesehatan. Wa tawallana fi man tawallait, dan uruslah perkara-perkara kami sebagaimana orang-orang yang Engkau urus perkara-perkara mereka. Wa barik lana fi ma a'tait, dan berikanlah keberkahan kepada kami atas apa yang Engkau anugerahkan. Lalu wa qina syarra ma qadait, dan lindungilah kami dari berbagai keburukan yang telah Engkau tetapkan. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, karena sesungguhnya Engkau menetapkan sesuatu. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, karena sesungguhnya Engkau menetapkan dan tidak ada ketetapan yang menetapkan di atasmu. Wa innahu la yadullu man walait, dan sesungguhnya tidaklah akan terhina mereka yang Engkau tolong. Wala ya'izzu man adait, dan tidaklah akan mulia mereka yang Engkau musuhi. Tabarakta rabbana wa ta'alait, Engkau maha suci wahai Tuhanku, dan Engkau maha tinggi. Falakal hamdu ala ma qadait, falakal hamdu ala ma qadait, maka segala puji yang terlimpah hanya untukmu atas apa yang Engkau tetapkan. Walaka syukru ala ma an'amta bihi wa awlait, dan segala syukur hanya untukmu atas apa yang Engkau anugerahkan dan segala kebaikan yang Engkau berikan. Nastaghfiruka wa natubu ilaik, dan kami bertaubat, kami memohon ampun kepadamu dan kembali kepadamu. Wassallallahu ala khairin khalqihi Muhammadin wa alihi wa ashabihi wasallim, dan semoga Allah melimpahkan salawat dan salam kepada sebaik-baiknya makhluk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu tadi penjelasan sedikit, bahasan sedikit mengenai dari kitab Ar-Risalatul Jami'ah wa Tadhkirah An-Nafi'ah ini, yang mengenai babnya haji, baik merupakan dari rukun-rukunnya haji ataupun wajib-wajibnya haji, dan juga sunnah-sunnahnya haji, dan juga berbagai macam maksiat-maksiatnya anggota tubuh. Kita juga telah mempelajari, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, dan juga saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan maupun salah kata dari saya, baik dari ucapan maupun perbuatan dari saya.
mohon dimaafkan dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua baik di dunia maupun di akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.